Bab 6772. Stephen Tang berkata, "Jangan khawatir, Nyonya Wade. Kami tidak berani merahasiakan masalah ini dari Tuan Muda. Ketika semuanya sudah beres dan Tuan Muda berhasil membalas dendam, kami para pelayan tentu akan menceritakan semuanya dengan jujur." Claire mengerutkan bibirnya, berpikir lama, lalu mengangguk dan berkata, "Karena ini yang terbaik untuk Charlie, mari kita lakukan apa yang kamu katakan. Mari kita menghilang dari dunianya terlebih dahulu." Stephen Tang menambahkan, "Nyonya Wade, kapan Anda berencana berangkat? Saya akan mengatur semuanya terlebih dahulu." Claire ragu-ragu sejenak. Dia berpikir lama dan akhirnya berkata, "Charlie telah membuat janji dengan kita untuk pergi ke Maladewa untuk merayakan Tahun Baru. Kita tidak pernah bepergian bersama selama bertahun-tahun ini. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Selain itu, 1 bulan setelah Tahun Baru, itu akan menjadi hari kedua bulan lunar kedua, hari ketika naga mengangkat kepalanya. Hari itu adalah hari ulang tahun Charlie. Aku ingin merayakan ulang tahunnya. Aku ingin tahu apakah permintaan ini terlalu berlebihan." Stephen Tang mengangguk tanda mengerti dan berkata, "Saya sangat memahami rencana Nyonya Wade, tetapi saya tidak tahu apa rencana Nyonya Wade pada hari kedua bulan kedua. Atau di mana dia akan berada saat itu. Jadi saya dapat membuat pengaturan terlebih dahulu." Claire memegangi kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana Charlie berencana merayakan ulang tahunnya tahun depan. Aku akan bertanya padanya terlebih dahulu. Bagaimana aku akan mengkoleksi setelah semuanya memecahkan?" Stephen Tang berkata dengan tergesa-gesa, "Selama tiba waktu ini, aku akan tinggal di kuil Kixia. Nyonya Wade bisa datang ke sini untuk membicarakanku jika dia ada urusan." "Oke." Claire menghela napas pelan, ekspresinya sedikit memahami, dan berkata, "Tuan Tang, saya sedikit terlalu lelah hari ini. Jika tidak ada yang lain, maka saya akan kembali dulu." Stephen Tang segera membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Nyonya Wade." Claire tersenyum pahit dan baru hendak pergi, tanpa sadar ia teringat pada tanggal 2 Februari. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu yang lain dan langsung bertanya kepada Stephen Tang, "Ngomong-ngomong, Butler Tang, aku punya pertanyaan dan kuharap kau bisa menjawabnya dengan jujur." Stephen Tang segera berkata, "Nyonya Wade, silakan bertanya." Setelah Claire merenung sejenak, dia berkata, "Aku punya penyanyi yang sangat kusukai, bernama Sarah Gu. Dia juga putri tunggal dari keluarga besar di Beijing. Aset keluarganya bernilai ratusan miliar. Dia tidak pernah memiliki skandal apapun selama bertahun-tahun sejak debutnya. Dia selalu mengatakan bahwa dia memasuki industri hiburan untuk mencari pertunangannya. Tiba-tiba aku teringat bahwa dia datang ke Aorus Hill untuk mengadakan konser pada tanggal 2 Februari hari ulang tahun Charlie. Aku tidak memahaminya sebelumnya, tetapi sekarang setelah berpikir, sepertinya ini juga terkait dengan Charlie dalam beberapa hal." Pada titik ini, Claire berhenti sejenak, menatap Stephen Tang, dan bertanya kepadanya, "Pelayan Tang, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya, apa hubungan antara Sarah Gu dan Charlie?" Sarah Gu adalah penyanyi favorit Claire, bukan hanya karena dia bernyanyi dengan baik dan cantik, tetapi yang lebih penting, dia dapat dianggap sebagai satu-satunya bintang wanita di industri hiburan yang tidak pernah terlibat dalam skandal apapun, apalagi hubungan normal. Baru saja, Claire tiba-tiba teringat konser Sarah Gu pada tanggal 2 Februari tahun itu. Pertama-tama, tanggal 2 Februari adalah hari ulang tahun Charlie. Sarah Gu memilih hari ini untuk mengadakan konser di Aorus Hill. Awalnya, hal itu tampak seperti kebetulan bagi Claire, tetapi setelah mengetahui pengalaman hidup Charlie, dia tiba-tiba merasa bahwa kemungkinan ini merupakan suatu kebetulan sangatlah kecil. Kedua, Sarah diketahui Gu awalnya mencari pertunangannya, yang semua orang di industri hiburan. Claire awalnya tidak memikirkan Charlie, tetapi sekarang dia tiba-tiba merasa bahwa ini mungkin ada ringkasan dengan fakta bahwa Charlie telah menghilang dari lingkaran sosial aslinya ketika dia masih muda dan keberadaannya tidak diketahui. Terakhir, giliran Sarah Gu yang tampil di konser hari itu. Sarah Gu mengenakan gaun pengantin dan menyanyikan, "Tomorrow I'm going to marry you," hari itu. Claire tidak terlalu menyarankan sebelumnya, tapi sekarang, setelah mempertimbangkan semua hal ini secara menyeluruh,
gaun pengantin Sarah Gu hari itu seharusnya dikenakan dan diperlihatkan kepada Charlie, dan lagu, "Besok Aku Akan Menikahimu," hari itu seharusnya dinyanyikan dan didengarkan oleh Charlie. Baru saja dia memberitahu Stephen Tang bahwa dia ingin menghabiskan ulang tahunnya bersama Charlie sebelum menghilang dari sisinya. Tiba-tiba, dia teringat konser ulang tahun Charlie tahun itu, dan semakin dia bersumpah, semakin dia merasa ada yang salah. Stephen Tang juga sedikit terkejut saat ini. Dia tidak menyangka Claire akan menanyakan pertanyaan ini. Setelah berpikir sejenak, dia menghela nafas dan berkata, "Karena Nyonya Wade sudah bertanya, saya akan menjawab dengan jujur. Orang tua Nona Gu dan orang tua Tuan Muda adalah sahabat karib. Sejak kecil, kedua orang tuanya sudah bertunangan untuk menikahkan Nona Gu dengan Tuan Muda. Nona Gu selalu percaya bahwa dia adalah pertunangan Tuan Muda. Meskipun Tuan Muda sudah lama menghilang, dia tetap percaya akan hal ini." Claire sangat terkejut. Dia tidak terkejut mendengar jawaban ini, tetapi dia merasa sangat tidak nyaman. Ini bukan hanya karena Charlie telah menyembunyikan identitas dan pengalaman hidupnya darinya, tetapi juga karena dia tahu bahwa Charlie dan Sarah Gu sudah saling mengenal sejak lama. Kalau tidak, kenapa Charlie mau makan malam bersama Sarah Gu? Pada saat ini, Claire merasa lebih rumit. Dia dapat memahami sampai batas tertentu bahwa Charlie merahasiakan kisah hidupnya darinya. Namun, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia bertemu dengan gadis yang menjadi pertunangannya dan membawanya, sementara dia satu-satunya yang tidak mengetahui hal itu. Dia tahu bahwa identitas dan latar belakang tidak layak bagi Charlie. Apalagi kakeknya hanyalah seorang pembantu di keluarga Wade. Terlebih lagi, Charlie tidak hanya memiliki latar belakang keluarga Wade, tetapi keluarga seorang ibu yang jauh lebih kuat dari keluarga Wade. Jarak antara dua orang tersebut hampir setara dengan apa yang disebut titik antipodal dalam konsep geografis, yaitu posisi yang berlawanan dengan diri sendiri di sisi lain bumi. Itu adalah jarak terjauh di dunia. Melihat Sarah Gu lagi, bahkan Claire merasa bahwa dialah orang yang tepat untuk Charlie. Bukan saja latar belakang keluarga kaya, tapi kedua keluarga itu juga sahabat lama. Mereka berdua tumbuh bersama dan bertunangan. Dilihat dari sudut pandang manapun, dia lebih cocok untuk Charlie daripada dirinya. Suasana hati Claire tiba-tiba menjadi sangat buruk. Di hadapan Sarah Gu, dia merasa lebih rendah darinya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Jika memang begitu, apa arti pernikahan aku dan Charlie ini? Saat aku menikahinya, sebenarnya aku tidak mencintainya. Namun, aku telah berjanji kepada kakekku bahwa aku tidak dapat mengingkari janjiku. Jadi aku tidak pernah berpikir untuk menceraikannya. Kalau dipikir-pikir sekarang, rasanya seperti memenuhi janji kepada kakekku. Pada awalnya, aku juga mengatakan kepada Charlie dengan jelas dan pribadi bahwa aku menikah dengannya hanya karena kakekku yang memintaku melakukannya, dan mereka tidak akan menjadi suami istri. Jika Charlie setuju, saya tidak akan setuju. Jika Charlie tidak setuju, saya tidak akan memaksanya. Sebenarnya saat itu, saat aku mengatakan hal ini, aku ingin Charlie menyerah atas inisiatifnya sendiri, tetapi aku tidak membayangkan bahwa Charlie saat itu setuju tanpa ragu. Meskipun dia harus tidur di lantai selama beberapa tahun setelah menikah, dia tidak mengeluh dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk melewati batas. Selama bertahun-tahun, perasaan Claire terhadap Charlie telah tumbuh dari tidak ada menjadi ada dan terus-menerus memanas, tetapi dia selalu menganggap Charlie sebagai anggota keluarga, dan dia sendiri tidak dapat membedakan apakah ada cinta atau tidak. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa patah hati. Sejak saat itulah dia menyadari bahwa dia telah merasakan bayangan cinta untuk Charlie di dalam hatinya, entah kapan. Seringkali manusia lambat dalam bereaksi. Pada saat inilah Claire menyadari bahwa dia sebenarnya telah jatuh cinta pada Charlie di dalam hatinya, tetapi awal yang tidak normal di awal telah menyebabkan perkembangan hubungan mereka tidak pernah berada di jalur yang benar. Sekarang dia ingin memperbaikinya, tetapi sudah terlambat. Dia tahu betul bahwa dia harus meninggalkan Charlie karena alasan moral dan praktis. Entah itu kepergian sementara atau permanen, dia harus menghilang dari dunianya terlebih dahulu. Dalam kasus ini, saya telah kehilangan kesempatan terbaik untuk memperbaiki arah hubungan mereka. Stephen Tang melihat bahwa dia tampak sangat kesakitan,
dan dia tahu dalam hatinya bahwa ini bukan hal yang mudah bagi Claire. Baginya, meninggalkan Charlie bukan sekadar meninggalkan suaminya, tetapi sama saja dengan mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh lingkungan sosialnya. Bukan hanya dia saja, tetapi orang tuanya juga akan menghilang sepenuhnya dari tempat tinggal mereka, tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Terlebih lagi, dia juga menebak hubungan antara Sarah Gu dan Charlie, yang mungkin membuat segalanya semakin sulit baginya. Memikirkan hal ini, dia juga merasa sedikit simpati pada Claire, jadi dia menghela nafas, "Nyonya Wade, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang Nona Gu. Meskipun dia bertunangan dengan Tuan Muda masih sangat setia pada pernikahannya dengan Anda." Claire tetap diam, memikirkan interaksi antara Tawana dan Sarah Gu di konser Eastcliff beberapa hari yang lalu. "Saya selalu curiga kalau pembunuh bertopeng itu adalah suami saya Charlie, tapi sekarang tampaknya sudah sepenuhnya pasti." Awalnya dia tidak mengerti mengapa Tawana jatuh cinta pada suaminya, tetapi sekarang tampaknya meskipun Tawana lebih populer daripada Sarah Gu di industri hiburan, dalam hal kekayaan, Tawana jauh lebih buruk daripada Sarah Gu. Bahkan wanita luar biasa seperti Sarah Gu telah berbakti kepada suaminya selama bertahun-tahun. Apa yang mengejutkan bahwa Tawana akan jatuh cinta padanya? Jadi pikirkan lagi, mengapa gadis-gadis seperti Doris Wang, Warnia, dan Stella Fei, masing-masing lebih baik dari yang lain, begitu menghormati Charlie. Mungkin mereka sudah jatuh cinta pada Charlie. Memikirkan hal ini, Claire tiba-tiba merasa sangat patah hati, dan air mata mengalir di matanya. Dia terdiam sejenak, berusaha menahan tangis, dan berkata kepada Stephen Tang, "Terima kasih, pelayan Tang. Saya akan datang ke sini untuk menemui Anda lagi sebelum ulang tahun Charlie. Kita akan membahas pengaturan khusus nanti." Stephen Tang mengangguk pelan dan berkata dengan hormat, "Saya akan menunggu Nyonya Wade di kuil Kixia. Jika Nyonya Wade punya instruksi, saya akan berusaha sebaik mungkin." Claire membungkuk sedikit, "Terima kasih, pelayan Tang, dan terima kasih, Tuan Jingqing." Setelah berkata demikian, dia menatap bunga segar di tangannya, yang masih segar berseri-seri, lalu berkata kepada Guru Jingqing, "Guru, aku akan mengembalikan bunga ini kepadamu." Jingqing menggelengkan kepalanya, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Amitabha, bunga ini hidup kembali karena kesempatan dari Nyonya Wade. Bunga ini ditakdirkan untuk bersama Nyonya Wade. Nyonya Wade sebaiknya mengambilnya kembali dan merawatnya dengan baik. Bunga ini juga dapat memperpanjang umurnya selama beberapa hari lagi. Aura adalah energi asli dari semua makhluk hidup." Jingqing menyuntikkan aura ke dalam buket bunga yang layu, dan aura tersebut diubah menjadi vitalitas bunga. Selain itu, kultivasi Jingqing sendiri terbatas, dan aura yang disuntikannya lebih sedikit, sehingga hanya memungkinkan buket bunga mendapatkan kembali vitalitasnya, tetapi tidak memungkinkannya untuk terus tumbuh. Jika kultivasinya lebih tinggi dan ia menyuntikkan lebih banyak aura, maka buket bunga ini mungkin telah tumbuh menjadi penampilan langka di dunia. Justru karena aura lembut Jingqing, dia mampu mencapai efek yang halus. Bahkan ketika dia menyerahkan buket bunga itu kepada Charlie, Charlie tidak dapat mendeteksi bahwa ada orang yang telah merusaknya. Claire menatap bunga-bunga berwarna cerah di tangannya dan merasakan gelombang cinta di hatinya. Dia membawa pulang bunga-bunga itu dan merawatnya dengan baik. Buket bunga ini masih bisa mekar setidaknya beberapa hari lagi atau bahkan lebih lama. Jadi dia membungkuk pada Jingqing lagi, "Terima kasih, Guru." Setelah berkata demikian, dia tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Dia mundur 2 langkah, mengangguk kepada mereka berdua, dan berbisik, "Kalian berdua, aku pergi dulu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan perlahan-lahan. Di luar pintu, Sun Mengmeng menghampirinya dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan bertanya, "Bos Wilson, mengapa Anda butuh waktu lama untuk meminta amulet itu?" Claire tidak tahu bahwa Sun Mengmeng benar-benar terlibat dalam hal ini, jadi dia memaksakan senyum padanya dan berkata, "Aku punya banyak pertanyaan, jadi butuh waktu. Cepat masuk, aku akan menunggumu di pintu." Sun Mengmeng mengangguk, menatap bunga-bunga di tangannya dengan heran, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Wilson, dari mana Anda mendapatkan buket bunga ini di tangan Anda?" Claire berkata dengan canggung, Ini
Ini diberikan oleh guru. Dia berkata bahwa aku memiliki hubungan dengan buket bunga ini, jadi dia memintaku untuk membawanya pulang dan merawatnya dengan baik. Sun Mengmeng membelalakan matanya dan berkata dengan ekspresi bingung, kedengarannya aneh, tapi saya akan masuk dulu. Tuan Wilson, tolong tunggu saya di sini sebentar. Claire mengangguk dan memperhatikan Sun Mengmeng masuk. Setelah Sun Mengmeng masuk, dia melihat Stephen Tang dan Tuan Jingqing ada di sana, jadi dia berjalan mendekat dan bertanya dengan suara rendah, "Pelayan Tang, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Stephen Tang berkata, "Untuk sementara, Anda akan tinggal bersama Nyonya Wade. Nyonya Wade butuh waktu untuk mengatasinya. Anda mungkin bisa pergi setelah ulang tahun Tuan Muda kedua di bulan Februari. Saya akan mengatur agar Anda bisa pergi pada saat yang sama." Sun Mengmeng bertanya kepadanya, "Bagaimana denganmu, Butler Tang?" Stephen Tang berkata, "Saya akan tinggal di kuil Kixia. Setelah Nyonya Wade memastikan jadwalnya, saya akan menemuinya di sini untuk menyelesaikan rincian keberangkatan saya." Sun Mengmeng berkata dengan cemas, "Saya khawatir Nyonya tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memberitahu Tuan Muda tentang masalah ini setelah dia kembali. Jika Tuan Muda mengetahuinya, dia pasti akan datang ke kuil Kixia untuk mencari Anda, dan dia pasti akan mencurigai saya. Jika Tuan Muda menemukan kita, kita pasti tidak akan bisa melindungi rahasia di hati kita." Stephen Tang menghela napas tak berdaya dan berkata, "Kita tidak punya pilihan lain sekarang. Kita tidak bisa memaksa Nyonya Wade untuk segera pergi, jadi kita hanya bisa memilih untuk percaya bahwa Nyonya Wade dapat melihat situasi dengan jelas dan mematuhi perjanjian demi Tuan Muda." Sun Mengmeng menghela napas, "Saya baru saja melihat ekspresi Nyonya ketika dia pergi. Dia pasti sangat kesakitan. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda akan menyadarinya." Stephen Tang menggelengkan kepalanya, "Karena Anda telah memilih untuk mempercayai Nyonya Wade, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Niat Nyonya adalah untuk mempertaruhkan Nyonya Wade. Jika dia menang, dia akan terus membuat rencana secara rahasia. Jika dia kalah, dia akan bertemu dengan Tuan Muda dan menjelaskan semua rahasia yang tersembunyi." Sun Mengmeng mengangguk dan berkata, "Baiklah, Butler Tang, saya mengerti. Saya akan terus bekerja keras selama periode ini." Stephen Tang berkata, "Jika Nyonya Wade mencurigai Anda, saya yakin dengan kepribadiannya, dia akan memberitahu Anda semuanya secara langsung. Anda tidak perlu menyembunyikan apapun. Anda dapat memberitahu dia semuanya kecuali masalah istri. Jika dia masih membutuhkan bantuan Anda, maka tinggallah. Jika tidak, maka beritahu saudari Sun dan dia akan mengatur agar Anda pergi terlebih dahulu."